masyarakat di sekitar kita ketika mendapatkan surat dari kantor yang kopnya kantor kepolisian, hampir selama pengalaman saya, hampir semuanya orang itu panik. Ini ada panggilan, pasti langsung dicap sebagai panggilan. Nah, masyarakat tidak tahu bagaimana membedakan antara panggilan, undangan, dan undangan itu untuk apa, panggilan itu untuk apa, panggilan itu untuk apa. Nah, ini saya berikan solusi tips kepada masyarakat di Indonesia bagaimana kalau mendapatkan surat dari kepolisian dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ini saya tadi ditelepon oleh admin di kantor. Ada 3 orang minta didampingi karena mendapatkan surat dari kantor kepolisian. Ketika saya coba foto itu, di foto dikirim ke saya, ternyata surat undangan klarifikasi atas adanya dugaan tindak pidana. Nah, ini saya berikan tips kepada sahabat-sahabat di Indonesia bagaimana ketika Anda mendapatkan surat dengan kop kepolisian. Yang pertama, baca bismillah dulu, buka suratnya, ya kan? Kemudian fokus ke perihal di atas. Kan di atas itu ada perihal. Perihalnya apa dulu, ya kan? Apakah panggilan sebagai saksi atau undangan interview atau wawancara? Nah, jika undangan wawancara atau interview, tidak usah panik. Itu sahabat diundang oleh kepolisian dalam rangka adanya dugaan tindak pidana, di mana di proses kepolisian tersebut masih dalam proses penyelidikan, ya kan? Datang kantor polisi, sahabat itu diundang, diinterview, sampaikan apa adanya, ya kan? Intinya itu masih dalam proses penyelidikan, mencari-cari, itu masih 2 bukti permulaan. Nah, kalau undangannya perihalnya itu panggilan sebagai saksi, ya kan? Maka ya hadiri tetap. Sahabat-sahabat diundang ke kantor kepolisian itu ya sebagai saksi adanya dugaan tindak pidana. Jika itu panggilan, bedanya di atas ada pro justitia, ya, pro justitia. Maka untuk itu sahabat-sahabat harus benar-benar jawab sebenar-benarnya ketika dilakukan BAP. Ya kan? Ketika di BAP itu jawab sebenar-benarnya. Nah, bagi yang mendapatkan panggilan ataupun undangan ketika BAP, jawab sebenar-benarnya, dan yang paling penting ketika di BAP minta BAP-nya, ya. Minta itu berita acara interogasi atau wawancara tersebut baca satu persatu, nama, tanggal, ya kan? Kejadian. Kalau sahabat-sahabat tidak mengucapkan itu di hadapan penyidik, umpama ditanya, apakah saudara melihat adanya pemukulan antara A terhadap B? Sahabat-sahabat menjawab, oh saya tidak melihat. Ya, saya tidak melihat. Tapi di BAP-nya nanti ketika di print, sahabat-sahabat ditulis melihat. Maka sesegeranya bilang sama pemeriksa, dalam hal ini penyidik, ya, bilang ini diganti. Tidak apa-apa. Jadi bisa diganti itu. Setelah itu dibaca lagi, ditandatangani. Demikian sahabat-sahabat. Intinya yang pertama tadi, jangan panik ketika mendapatkan panggilan dari kepolisian. Yang kedua, pahami substansinya, itu panggilan apa undangan. Yang ketiga, datang ke kantor kepolisian
sampaikan dengan sejujur-jujurnya, sampaikan dengan sebenar-benarnya. Yang keempat, minta itu ketika di print, minta berita acara interogasi atau interview itu dibaca satu-satu kata per kata, ya kan? Kalau salah silahkan sahabat-sahabat minta diubah kepada penyidiknya. Kemudian ketika itu sudah paham, baru ditandatangani. Itu tips ketika mendapatkan surat panggilan atau surat undangan dari kepolisian. Nah, hal yang jangan sekali-sekali sahabat-sahabat lakukan ya, ketika mendapatkan undangan atau interview, jangan menghindar. Ya, jangan menghindar, kooperatif, datang. Yang kedua, jangan membuat-buat cerita atau mengarang-ngarang cerita, jangan. Ya kan? Karena nanti ketika sahabat-sahabat mengarang-ngarang cerita, naik ke tingkat penyidikan hingga persidangan, dan sahabat-sahabat bersaksi di bawah sumpah, ketika keterangan tersebut tidak benar, maka sahabat-sahabat ini dikenakan yang namanya, jadi sahabat-sahabat bisa dikenakan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah, ancamannya tidak main-main. Demikian sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Intinya taati hukum, jauhi hukuman, dan tetap mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan berpegang pada aturan-aturan hukum. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulik wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.